Pemirsa, Jalan Gatot Subroto Jakarta dipadati pengguna jalan raya. Ya, kendaraan roda 2 dan roda 4 hanya dapat melaju dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Usai libur lebaran, kondisi arus lalu lintas di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan kembali menjadi salah satu titik kemacetan yang ada di ibu kota. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto baik yang menuju ke arah Semanggi maupun Pancoran terpantau padat merayap. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 hanya dapat melajukan kendaraan di kecepatan minimal, yaitu 10 hingga 20 km per jam. Hal ini dikarenakan volume kendaraan yang cukup tinggi di saat yang bersamaan, terlebih dengan jam-jam sibuk pada saat para pekerja berangkat ke kantor yang dibarengi dengan pelajar yang hendak berangkat sekolah. Diharapkan para pengendara untuk berangkat lebih awal lagi dan menyimpan spare waktu yang banyak untuk mencapai ke tempat tujuan hingga tepat waktu. Perlu diperhatikan pemberlakuan ganjil genap kembali diberlakukan sehingga harap diperhatikan plat nomor kendaraan sebelum melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai cuti bersama Lebaran, aktivitas warga Jakarta kembali normal. Hilir mudik penumpang terlihat di stasiun Manggarai. Berakhirnya musim libur Lebaran selama sepekan lebih mulai terlihat di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Sejumlah warga kembali beraktivitas, berangkat kerja dengan menumpang kereta komuter lain. Suasana ramai terlihat sejak pagi hingga siang hari tadi di stasiun Manggarai. Mayoritas warga yang berkantor di Jakarta ini berasal dari Cikarang, Bekasi, dan Bogor yang transit melalui stasiun Manggarai. Kayaknya biasanya untuk normalnya sih, lebih normalnya memang minggu depan. Yang saya tahu, karena juga ngikutin jalurnya. Itu aja. Kalau untuk normalnya, untuk semuanya memang minggu depan, banyakan lah. Kayak agak penuh aja keretanya biasanya kalau misalkan lagi hari pertama kerja kayak gini kan. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan. Karena kampusnya lumayan jauh, jadi jalannya kayak lebih pagi aja dari biasanya gitu. Ya, pemerintah kota menutup sementara Jalan Otista Kota Bogor, imbas revitalisasi jembatan yang dimulai Senin malam. Penutupan dimulai sejak 1 Mei hingga bulan Desember 2023. Berdasarkan informasi yang kami terima, penutupan Jalan Otista dilakukan secara berlapis, yakni sekitar 300 meter dari jembatan yang direvitalisasi. Penutupan Jalan Otista sejak pukul 9 malam per 1 Mei 2023 hingga Desember 2023 atau sekitar kurang lebih 8 bulan. Terdapat rekayasa peralihan lalu lintas kendaraan yang akan menuju ke Kota Bogor. Dua alternatif tersebut yakni via Sukasari ke Surya Kencana menuju ke Juanda dan dari arah Pajajaran via Warung Jambu menuju Sudirman. Kondisi terkini mulai ramai lancar dibandingkan dengan hari kemarin. Dan akses menuju jembatan diperuntukkan bagi warga yang tinggal di sekitar jembatan serta anak sekolah. Imbas dari penutupan Jalan Otista, banyak pengendara kebingungan untuk mencari jalan alternatif. Dishub Kota Bogor menyatakan akan memberikan arahan di setiap titik agar masyarakat tidak salah jalan dan juga mengurangi kemacetan. Ya pemirsa, untuk mengetahui proses perbaikan jalan di Bogor hari ini sudah ada rekan kami Nurul Alfi di lokasi. Halo, selamat siang Alfi. Ya Alfi, butuh berapa lama ini untuk petugas membenahi jalan di sana agar pengemudi dapat berkendara kembali? Vicky dan juga pemirsa, pada revitalisasi jembatan Otista ini pemerintah Bogor akan melakukan penutupan jalan jembatan Otista ini sementara, yakni pada per 1 Mei 2023 hingga Desember 2023. Dan di tempat saya melaporkan ini sedang berlangsung dari pembangunan jembatan Otista ini. Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima bahwasannya penutupan jalan Otista ini secara berlapis, yakni 300 meter di sekitar jembatan
jalan jembatan Otista, dan juga penutupan jembatan Otista ini diberlakukan pada pukul 9 malam per 1 Mei 2023 hingga Desember 2023 mendatang, atau sekitar kurang lebih 8 bulan. Dan juga terdapat rekayasa arus lalu lintas peralihan, yakni untuk terutama yang bagi akan memasuki di Kota Bogor, yakni terdapat 2 alternatif, bisa melalui via Sukasari ke Surya Kencana menuju ke Juanda, dan dari Pajajaran via Warung Jambu menuju ke Sudirman. Dan juga kondisi lalu lintas saat ini ramai lancar, dan Anda bisa saksikan sendiri di sini bahwasanya kondisi lalu lintas di sini sudah ramai lancar dibanding hari-hari sebelumnya. Karena Baik. Alfi, terima kasih atas laporan yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung, sejumlah ruas jalan terus diperbaiki. Presiden Joko Widodo rencananya akan meninjau sejumlah lokasi dan mengunjungi pasar di Lampung. Perbaikan jalan oleh Pemprov Lampung terus dilakukan mulai dari jalan menuju gerbang tol Kota Baru dan Pasar Natar dan terusan Ria Cudu. Dalam tinjauannya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi memantau perbaikan dan kesiapan jalan yang nantinya akan dilewati oleh Presiden Joko Widodo. Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan menuju Lampung untuk meninjau Pasar Natar Lampung Selatan dan beberapa lokasi lain. Pemprov Lampung memastikan sejumlah infrastruktur berjalan sesuai rencana. Untuk persiapan kita seperti apa, Gubernur? Persiapan seperti apa, Pak Gub? Persiapan kita siap untuk kehadiran, tapi besok kan ditunda 1 hari. Nah, dalam posisi sudah 1 hari, kita kan ada beberapa objek ya, ke pasar Natar, kemudian ke sini melihat cara kerja, kualitas kerja, dan kesiapan yang sudah kita lakukan untuk Lampung Tengah. Ya, pemirsa, bagaimana update mengenai perbaikan jalan yang ada di Lampung? Kita menuju ke Ruslan yang ada di Lampung. Ruslan, seperti apa kondisi jalanan di Lampung? Tentu saja dalam proses perbaikan ini, sebelum kemudian Presiden Joko Widodo berkunjung ke sana. Ya, bisa saya informasikan bahwa rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung, terusan jalan dari perbatasan Lampung Selatan di daerah Kota Baru menuju tol Kota Baru sudah diperbaiki kemarin. Begitu juga rencana Presiden Jokowi yang rencananya mengunjungi Pasar Natar Lampung Selatan, kemarin juga Gubernur Arinal sudah memantau Pasar Natar, sekaligus dia juga memantau kestabilan harga bahan pokok di Pasar Natar tersebut. Dan sejauh ini saya bisa informasikan bahwa jalan khususnya di Pasar Natar memang jalan cukup bagus, dan sampai sekarang ini pun jalan yang dari ke Kota Baru pun sudah mulai baik. Baik, selain itu apa saja persiapan yang dilakukan untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Natar, Ruslan? Kemarin Gubernur juga sudah mengecek, dan otomatis untuk para pedagang juga dirapikan. Selain itu juga untuk ini tim dari Pol PP maupun dari Pemkab Lampung Selatan pun sudah dari kemarin mengantisipasi dengan berjaga-jaga untuk persiapan kedatangan Presiden. Dan sebelumnya juga pada Senin kemarin, Gubernur juga telah memantau jalan yang berada di Rumbia Lampung Tengah, karena jalan di sana emang cukup parah lah gitu. Baik. Jadi Gubernur juga kemarin sudah memantau perbaikan. Baik, terima kasih Ruslan atas laporan Anda melaporkan langsung dari Pasar Natar Lampung Selatan, Lampung. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam sepekan terakhir, Indonesia tengah dilanda suhu udara panas yang tinggi. Ya, meski begitu BMKG menyebut gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa negara di Asia tidak akan terjadi di Indonesia.
Dalam beberapa waktu terakhir, suhu udara di Indonesia ada pada temperatur yang tinggi. BMKG menyebut berkurangnya awan yang menutupi matahari menyebabkan radiasi matahari yang cukup tinggi. Selain itu, pada bulan April, lintasan matahari sedang bergerak menuju belahan bumi bagian utara yang menyebabkan suhu udara sedang panas-panasnya. Meski demikian, BMKG mengatakan Indonesia tidak akan sampai ke cuaca panas ekstrim seperti yang terjadi pada beberapa negara Asia lain seperti Thailand hingga India yang sampai memakan korban. Namun, BMKG tetap mengimbau masyarakat agar dapat menghindari paparan matahari secara langsung lantaran mengandung sinar UV yang tinggi yang dapat merusak kulit. Radiasi matahari sekarang tinggi, termasuk unsur yang atau bagian radiasi yang kita kenal dengan UV ya, ultraviolet. Itu sebenarnya bagian dari radiasinya tinggi ya, UV-nya juga ikut tinggi seperti itu. Nah, bagian itu yang biasanya sensitif ke kita ke manusia ya. Nah, ini yang saya kira kita harus hindari. Terutama tentunya kalau saat mencapai nilai yang tinggi, dan biasanya itu siang pada saat memang matahari terik ya. Kalau dalam kondisi mendung-mendung begini kan ya tidak ada mataharinya gitu, tidak secara langsung gitu ya radiasi mataharinya. Jadi pada saat terutama di hari-hari yang sangat terik, cerah, radiasi tinggi termasuk ultravioletnya juga tinggi, UV-nya tinggi, nah ini yang perlu kita lindungi. Penggunaan topi, pakaian panjang, dan menggunakan tabir surya dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan radiasi sinar matahari yang tinggi belakangan ini. Dari Jakarta, Revika Sibarani, iNews melaporkan. Polisi memeriksa istri pelaku penembakan kantor MUI Pusat. Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Siang.